pasang gitu. Bismillah. Udah langsung. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hukum timbal balik berlaku. Kalau saya salamnya lemes, maka jawabnya pasti lemes. Nah, sekarang saya rubah lebih berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar begitu, semangat jawabnya ya. Walaupun tanggal tua, jawab salamnya tetap beda, semangat ya. Jadi karena kalau sudah salam itu artinya kita saling mendoakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah kali kedua saya berada di kawasan Kapuk ini, tapi di masjid yang berbeda. Kali pertama di Masjid Nurul Jannah, nggak jauh dari sini ya. Nah, yang kedua adalah tempat ini. Mudah-mudahan ada yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Benar nggak? Setuju nggak? Oh, kayaknya ragu-ragu saya kesini. Setuju nggak? Maksa bener ustadznya nih. Ya, insya Allah banyak sekali materi yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, dan semuanya bagus-bagus. Jadi sebenarnya nggak perlu waktu 1 jam. Saya cukup menyimpulkan, kemudian salam, tutup, pulang. Betul begitu? Nah, tapi nanti naib bentar banget, diundang lama-lama, cuman sebentar ngomongnya. Ya, baik. Alhamdulillah, tadi sangat banyak materi yang sudah kita dapatkan, khususnya terkait dengan masalah Masjidil Aqsa. Bahkan Ustadz Juwaryanto sudah menyimpulkan materi saya, ya. Jadi karena sudah kesimpulannya, jadi saya bisa pulang sekarang. Betul Ustaz? Oh ya. Jadi memang para ikhwan dan akhwat sekalian, masalah Al-Aqsa ini hari ini menjadi satu pusat konsentrasi pemikiran, konsentrasi informasi dunia. Seluruh dunia hari ini melihat ke sebuah tempat yang bernama Palestina, bernama Masjidil Aqsa, bernama Timur Tengah, di mana hari ini pergolakan berlangsung luar biasa. Darah tertumpah setiap hari, air mata berkeluar dari mata orang-orang yang dizalimi, dan juga teriakan-teriakan ketakutan datang bukan hanya dari korban-korban di kalangan rakyat sipil Palestina, tetapi juga dari tentara-tentara Israel, Zionis Yahudi laknatullah, yang mendapatkan perlawanan sengit dari umat Islam. Hadirin para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan banyak sekali keutamaan tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis yang seharusnya menjadi salah satu destinasi utama yang menjadi cita-cita kita untuk kita kunjungi. Kalau ada yang belum pernah masuk ke Masjid Istiqlal, nggak usah kecil hati, itu cuman masjid di Indonesia. Kalau belum ada yang masuk ke Masjid Demak, nggak apa-apa, satu saat kapan-kapan bisa ke sana. Tapi kalau ada yang belum pernah berniat untuk mengunjungi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, maka bersedihlah, karena ketiga masjid itu yang oleh Nabi ditekankan untuk kita kunjungi. Ada yang belum pernah ke Masjidil Haram? Mudah-mudahan kita dapat berangkat ke sana. Amin. Ada yang belum pernah ke Masjid Nabawi? Ada. Mudah-mudahan yang belum pernah berangkat, kita berangkat ke sana semua bareng-bareng. Amin. Tapi ini mungkin satu tantangan. Ada yang mau ke Masjidil Aqsa?
Benar? Sekarang? Loh Pak, mati loh Pak resikonya. Hah? Siap? Insya Allah Masjidil Aqsa di akhir zaman menjadi pusat pergolakan peradaban, menjadi pusat pertukaran di mana yang hak dan yang batil bertemu untuk saling menguatkan, untuk saling bertempur, saling menghabisi. Yang hak adalah orang-orang yang senantiasa mempertahankan kebenaran, membuktikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan yang batil adalah orang-orang Zionis yang hari ini berusaha untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan menggantinya menjadi sinagog-sinagog mereka. Para ikhwan dan akhwat sekalian, yang menarik adalah di antara masjid-masjid yang lain, hanya Masjidil Aqsa yang Allah sebutkan secara jelas di sana, alladzi barakna haulahu. Masjid yang diberkahi di sekelilingnya. Artinya, kalau kita berkunjung ke Masjidil Aqsa, maka kita berkunjung ke satu masjid yang sudah dijamin akan diberkahi bagi siapa saja yang mengunjunginya. Sehingga Rasulullah SAW menekankan pada Ummu Salamah tentang apa yang kau perintahkan tentang Masjidil Aqsa. Kata Nabi, berusahalah untuk sholat di sana. Untuk sholat di sana. Jadi Masjidil Aqsa adalah masjid yang ditekankan agar kita berusaha untuk sholat di Masjidil Aqsa. Yang diperintah Nabi siapa? Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Perempuan. Ya, Ummu Salamah apa Maimunah? Maaf. Maimunah itu salah satu istri Rasul. Beliau seorang wanita. Jadi Rasul kepada wanita saja ditekankan untuk berusaha sholat di Masjidil Aqsa. Masa iya yang laki-laki nggak pada mau? Kebangetan. Oleh karena itu para ikhwan, niatkan dalam hati kita agar setidaknya kalaupun kita belum sanggup berangkat ke sana, maka berusahalah salah satu dari keluarga kita, anak-anak kita atau cucu-cucu kita bisa berangkat ke Masjidil Aqsa untuk sholat di sana. Tapi ini tentu tidak mudah. Karena apa? Karena kita berbicara kepada generasi yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, yakin nggak kaki kita suatu saat akan sampai di sana, di Masjidil Aqsa? Yakin nggak? Benar? Umur kita berapa? Masih suban gitu ya. Tadi bicara soal suban, batasan usia suban itu kalau menurut standar nasional 45 tahun ke atas. Jadi kalau udah 45 tahun ke atas itu masuk lansia. Saya belum ya, baru 44 lah, masih suban. Nah. Tapi menurut Islam tidak. Justru usia-usia itu adalah usia produktif di mana semua orang menjadi orang yang harus paling banyak amal solehnya. Nabi wafat usia 63 tahun. Artinya kalau belum menyamai usia Nabi, kita masih termasuk kalangan suban. Saya mah gampang aja sebetulnya nandainya Pak. Yang masih suban itu kalau masih kepengen nikah lagi itu mesti masih suban. Hah? Karena kalau sudah pengen nikah lagi tuh tenaganya menjadi muda, semangatnya jadi muda, pokoknya berasa semuanya menjadi warna pink, warna cerah gitu ya. Nah itu berarti masih muda. Jadi yang masih punya semangat untuk nikah lagi itu masih suban. Maka jangan segan-segan untuk hadir di majelis suban. Nah, jangan pas giliran taklim merasanya bukan suban, udah tua. Nah, saya sering ngantuk-ngantukan kalau udah tua. Nah, giliran dengar masalah ada nikah masal, paling semangat. Nah, ya jadi jangan suban. Artinya apa Pak? Tanggung jawab membebaskan Masjidil Aqsa ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik yang masih suban ataupun yang sudah beruban. Nah rambutnya beruban. Ya. Jadi para ikhwan sekalian, kalau kita berkaca dari apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi,
Hari ini kalau kita menyebut nama Salahuddin Al-Ayyubi, yang terbayang di pikiran kita apa Pak? Pasti adalah masalah Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena beliaulah orang kedua setelah Umar bin Khattab yang membebaskan Masjidil Aqsa. Salahuddin tidak dikenal karena ketampanannya, bukan. Salahuddin tidak dikenal karena beliau adalah seorang raja, bukan. Beliau dikenal oleh dunia karena dia orang kedua dari kalangan umat Islam yang membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi para ikhwan sekalian, Masjidil Aqsa itu pernah dikuasai oleh kaum muslimin selama 1300 tahun setelah Umar bin Khattab mengambil Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dari orang-orang Kristen ketika itu. Selama 1300 tahun, selama itu pula Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa berada di tangan umat Islam. Kemudian datanglah pasukan salib yang berhasil menguasai Masjidil Aqsa selama 100 tahun. Jadi lamaan mana Pak? Umat Islam apa orang Kristen? Umat Islam. Artinya jangan berkecil hati. Umat Islam jauh lebih lama mengelola Masjidil Aqsa dibandingkan orang-orang salib yang ketika itu mengelola Masjidil Aqsa dengan menjadikannya sebagai kandang kuda. Jadi ketika dikelola oleh orang-orang Kristen, orang-orang salib, Masjidil Aqsa dirubah fungsinya menjadi kandang kuda. Sedangkan umat Islam memuliakan Masjidil Aqsa sebagai tempat yang utama di muka bumi. Nah, ini yang menjadi titik tolak kita para ikhwan sekalian. Di mana ketika orang-orang salib yang hanya 100 tahun kita merasa seolah-olah mereka sudah lama berkuasa. Tidak. Mereka baru sebentar. Tetapi memang butuh perjuangan yang cukup panjang, butuh pengorbanan yang cukup banyak. Dalam hal ini para ikhwan dan akhwat sekalian, kita bicara tentang regenerasi. Kita bicara tentang orang-orang yang akan menggantikan kita di kemudian hari. Hari ini bicara masalah Suban adalah bicara masalah regenerasi. Bicara masalah Al-Aqsa juga bicara soal regenerasi. Bicara soal pendidikan anak-anak kita. Namanya juga Amir Tarbiyah, pasti ngomongnya soal pendidikan, regenerasi. Apa sih Pak regenerasi itu Pak? Regenerasi itu apa? Bapak hari ini sudah tua. Kemudian nanti satu saat akan wafat. Nah, yang akan orang kenal dari kita ketika kita sudah wafat siapa Pak? Regenerasi, anak-anak kita. Ya, itu anaknya Pak siapa Pak? Hah? Pak Tego. Oh, Pak Tego sih mah. Ya Pak Tego lah gitu. Anak ini Pak Tego. Pak Tego punya anak. Wah, saya kenal Pak Tego. Ini anaknya, Masya Allah mirip sekali ya. Alhamdulillah akhlaknya sama baiknya, rajin. Tapi kalau nanti yang menggantikan kita, umpamanya anaknya Pak Tego, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak, ya. Nanti menjadi orang yang tidak baik, taklim jarang, nyambung enggak. Apakah orang masih akan mengenal nama Pak Tego nantinya? Tidak. Itulah regenerasi Pak. Siapa yang akan menggantikan kita di kemudian hari, orang akan mengingat siapa nama orang tuanya. Maka pentingnya regenerasi adalah agar nama kita, agar umur kita, hidup kita itu akan dikenal orang jauh sesudah kita wafat sekalipun. Jadi yang akan menggantikan kita nanti adalah anak-anak kita. Maka pentingnya kita menempatkan mereka dalam posisi sebagai anak-anak yang terdidik. Para ikhwan dan akhwat sekalian, Salahuddin, kalau kita bicara tentang pembebasan Masjidil Aqsa, kita hanya melihat Salahuddin sebagai panglima perang, sebagai orang yang membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi kita belum pernah, jarang sekali mengkaji apa langkah-langkah yang dilakukan seorang Salahuddin, bahkan bagaimana ia menjalani masa mudanya.
Para ikhwan sekalian, ada disebutkan dalam sebuah literatur bahwasanya orang tua Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah orang tua yang bahkan sudah punya cita-cita agar anaknya menjadi pembebas Masjidil Aqsa. Ibunya adalah seorang perempuan yang berpendidikan, tapi ketika dia dilamar oleh seorang anak bangsawan yang kaya dan ganteng, apa dia bilang? Itu bukan tipe saya, Bu. Nanti kalau punya anak perempuan, tanamkannya begitu, Bu. Itu bukan tipe saya. Tipe saya adalah seorang laki-laki yang akan bersedia membebaskan Masjidil Aqsa dan mendidik anaknya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi saya tolak lamarannya. Masya Allah. Kalau ada yang kayak gitu masih mau nggak, Pak? Masih mau. Kemudian bapaknya Salahuddin itu juga ternyata sama. Ketika ditawarkan kepada dia dijodohkan dengan perempuan-perempuan cantik bangsawan berpendidikan tinggi, dia menolak. Kenapa? Kayaknya itu bukan jodoh saya. Pikiran mereka tuh cuman hubbud dunia saja, cuman pengen bedak yang tebal doang, cuman pengennya tiktokan doang, joget-joget di depan handphone. Nggak tipe saya itu mah. Loh, kamu maunya bagaimana? Saya ingin perempuan yang menjadi istri saya adalah perempuan yang akan melahirkan seorang pembebas Masjidil Aqsa. Jadi cita-cita membebaskan Masjidil Aqsa sudah ada bahkan sebelum orang tuanya menikah. Sebelum Salahuddin lahir, dia sudah dicetak, dididik untuk menjadi seorang pembebas Masjidil Aqsa. Inilah pentingnya tarbiyah dalam keluarga. Jadi tarbiyah itu bukan dimulai sejak anak masuk sekolah. Keliru, Pak. Tarbiyah itu dimulai sejak anak-anak kita dijodohkan. Sejak mereka akan menikah, tanya visi hidupnya apa. Mau menikahnya ngapain sih? Kalau cuma menikah supaya nanti punya anak, punya keturunan, punya rumah, punya kerjaan yang enak, cetek. Itu mah semua orang juga begitu. Tapi visi kita sebagai orang tua yang bercita-cita membebaskan Masjidil Aqsa, tanamkan pada mereka agar nanti anak-anak mereka, cucu-cucu kita adalah termasuk anak-anak generasi yang akan menjejakkan kakinya di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Siap, Bu? Siap, ya? Nah, begitu. Jadi para suban ketika akan menikah pikirannya sudah disetting semacam itu. Ini tarbiyah dari awal yang harus kita miliki. Anak-anak mudanya sudah berpikiran akan membebaskan Masjidil Aqsa. Istri saya harus sejalan satu frekuensi. Dia menjadi istri yang akan siap untuk mendidik anak-anakku menjadi generasi pembebas Masjidil Aqsa. Jadi sebelum menikah, tarbiyah itu sudah dilakukan. Para ikhwan dan akhwat sekalian, Salahuddin lahir dari kedua orang tua yang semacam itu. Maka ketika dia lahir, orang tuanya mendidik dengan apa? Dengan kemampuan bahasa Inggris? Bukan. Dengan kemampuan baca tulis matematika yang lainnya? Bukan. Yang dididik kepada Salahuddin adalah agar Salahuddin mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami hadis, memahami agama, dan memiliki akhlak yang baik. Jadi orang tua Salahuddin tidak menjadikan Salahuddin sebagai kamu nanti bapak masukin kursus bahasa Inggris supaya nanti kamu dapat kerja yang hebat di tempat yang hebat. Enggak, sama sekali enggak begitu, Pak. Dia mendidik Salahuddin dengan Al-Quran supaya apa? Supaya dalam hatinya, pikirannya ada Al-Quran, hatinya ada Al-Quran. Yang ditanamkan dalam Al-Quran apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Karena orang tuanya sudah menjadi terpatri untuk membebaskan Al-Aqsa, maka sejak bayi, sejak kecil anak itu dididik Al-Aqsa, Al-Aqsa harus dibebaskan, nak. Maka sejak kecil pikiran Salahuddin senantiasa tertanam bagaimana caranya Al-Aqsa harus dibebaskan. Kalau kita sejak kecil anak sudah main HP, kenalnya apa? Film kartun Jepang.
tiktokan, gue joget-joget nggak karuan, masya Allah, bangga lagi orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan Pak, kalau anak pinter joget jangan dibanggain, kalau anak pinter nyanyi nggak jelas jangan dibanggain. Sedih kalau cuma pinter itu doang kita bangga. Lebih sedih lagi mereka nggak bisa baca Quran. Bayangkan Pak, ketika kita mati, yang nyolatin kita siapa harusnya? Anak-anak kita. Anaknya nggak bisa. Pak, mohon gantiin saya sholatin Bapak. Kenapa? Saya nggak bisa baca. Saya nggak tahu bacaannya, saya nggak tahu cara sholatnya. Loh, selama ini ngapain aja? Saya cuma taunya ilmu dunia saja Pak. Nah, sedih nggak Pak? Harusnya yang paling utama mengurus jenazah orang tua adalah seorang anak, tetapi karena anaknya tidak punya ilmu tentang agama, kita kejar dia untuk menguasai dunia semata-mata. Akhirnya ketika matinya yang mengurus adalah tetangganya saja, orang lain saja. Sedih nggak begitu? Itu baru soal sholat. Gimana kalau doain? Nggak bisa doanya bagaimana? Bayar orang, bayar orang. Doain orang dibayar. Padahal coba doanya apa? Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih syaratnya kalau mau didoain anak. Ya. Kan ada 3 perkara yang membuat kita akan terus-menerus mendapat pahala. Pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Wa waladun sholih yad'u lahu. Tuh, anak soleh yang mendoakan. Mungkin nggak kalau anak nggak soleh mendoakan? Boro-boro doain. Yang ada begitu mati rebutan warisan. Wah, pokoknya saya dapat bagian bapak yang sebelah sana. Apaan kamu? Dulu nggak ngapa-ngapain, nggak bantu apa-apa sama bapak. Saya yang paling pinter, saya paling hebat. Tuh, mayat baru dikubur udah berebut warisan. Sedih. Hal semacam itu adalah kesedihan paling utama orang tua ketika anaknya saat mati berantem gara-gara berebutan warisan. Padahal baca Quran mah henteu. Ya, salat kagak gablek. Akhlaknya buruk. Ini adalah ciri-ciri generasi sampah. Maaf, kasar ya. Kok bisa sih dibilang generasi sampah? Di dalam surah Maryam ayat 59, 2 ciri generasi yang buruk kata Allah adalah generasi yang pertama, adha'us shalah. Generasi yang suka menyia-nyiakan salat. Hati-hati kalau anak-anak kita sudah ngulur-ngulur waktu salat. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud menyia-nyiakan waktu sholat adalah mereka yang sholat tapi sholatnya di ujung waktu. Nah ini apa sesuai dengan ayat Quran dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Ibnu Abbas mengaitkan dengan ayat itu. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa? Orang sholat yang ada usalah adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu sholat. Sholat sih sholat, tapi dikerjakan ketika sudah mau habis. Sholat subuh, udah matahari mau terbit, baru bangun. Oh ya Allah, udah kesiangan. Pura-pura kaget, padahal tiap hari kesiangannya. Nah itu dia, ya. Kemudian sholat zuhur dikerjakan, tapi menjelang waktu sholat asar. Sholat asar dikerjakan gerubah-gerubuk ketika udah waktu masuk mau maghrib. Itu wailul lil musallin. Itu yang dimaksud adha'us shalah. Maka apa iya anak-anak kita mau termasuk anak-anak yang generasi adha'us shalah? Maka kalau mau punya anak-anak yang tidak menyia-nyiakan sholat, dari mana mulainya Pak? Dari orang tuanya. Jangan ngasih contoh. Ini tarbiyah dalam keluarga. Bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak menyia-nyiakan sholat? Maka bapaknya, ibunya adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tepat waktu. Benar? Yuk kasih contoh dulu. Jadi jangan marah-marah. Nah, kok kamu nggak sholat lambat mulu sih? Nanti dia jawab gimana? Tuh ibu aja sering lambat sholatnya gitu Bu. Gimana Bu?
Iya Bu, benar Bu. Ini pernah terjadi di masa Umar, seorang anak yang cerdas diaduin sama bapaknya karena ndablek bin beling, apa tuh? Ndablek dan beling. Ngelawan gitu ya. Ngelawan. Wahai khalifah, ini aku punya anak bandel bener, ngelawan sama orang tua. Tolong dinasihatin. Karena Umar itu terkenal sebagai, jangankan orang, setan aja takut kalau ngelihat Umar. Maka diharapkan oleh bapaknya si anak akan takut kepada Umar dan ngikutin nasihatnya. Tapi ternyata ini anak pintar, Pak. Apa pintarnya? Wahai khalifah, sebelum engkau menasihati aku, tolong jelaskan apa kewajiban orang tua terhadap anak. Kata mungkin dalam hati bapaknya, ini anak kurang ajar. Mau diomelin malah dia minta nasihat dulu. Oke, kata Umar, kewajiban orang tua terhadap anak ada 3. Yang pertama, memberikan seorang ibu yang baik. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Dan yang ketiga adalah mengajarkan ilmu agama yang baik. Wah, itu dia, kata anaknya. Kata bapaknya, aduh, kena deh nih. Itu dia. Nih, wahai khalifah, bapakku nih nggak ngasih ibu yang baik. Kenapa? Ibunya berperilaku buruk. Jadi apa dong solusinya? Ganti ibu. Maunya bapak-bapak gitu ya. Bukan begitu, Pak. Bapak harus mendidik istrinya supaya menjadi baik. Jangan apa-apa main ganti aja, enak banget ya. Nah, yang kedua, memberi nama yang baik. Dia memberikan aku nama Al-Khuffash. Apa itu? Kelelawar jantan. Anak dikasih nama kelelawar, ya keluyuran tiap malam. Giliran pulang pagi dimarahin, nih anak kerjanya keluyuran lu. Lah bapak ngasih nama saya kelelawar. Kelelawar keluar malam gitu kan. Coba kasih nama singa, sukanya nyakarin orang. Nah, jadi hati-hati ngasih nama itu ya. Yang ketiga, bapakku ini nggak pernah ngajarin aku Quran walaupun 1 ayat. Kira-kira kalau sekarang ada anak kayak gitu diapain, Pak? Laporin ke KPAI. Enggak, ya. Kata Umar, Pak, ini berarti sampeyan yang durhaka. Bukan anaknya yang durhaka. Itu kewajiban orang tua. Jadi jangan sampai kita melalaikan pendidikan anak kita karena kita akan menjadi orang tua yang durhaka yang nanti akan mendapatkan bala dari kejahatan yang diperbuat oleh anak. Tadi berarti apa? Ciri pertama, kalau anak sudah mulai meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, maka khawatirlah yang kedua, yaitu cirinya apa? Wattaba'us syahawat. Apa itu? Mengikuti hawa nafsu. Karena sesungguhnya sholat, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mampu mencegah kita berbuat keji dan mungkar. Maka kalau anak sudah meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, menganggap enteng dengan mengulur-ulur waktu sholat, maka dia akan ikuti hawa nafsunya, berbuat kemaksiatan, melakukan pelanggaran, melakukan dosa yang lain-lain tanpa beban. Kenapa? Sholat kepada Allah saja dia tinggalkan, dia anggap ringan, apalagi cuman maksiat yang ketemunya sama manusia. Maka kalau fundamental sholat anak-anak kita bagus, dia akan mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan sholat. Karena Allah berjanji apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Para ikhwan dan akhwat sekalian, perintah dalam melaksanakan agar keluarga itu melaksanakan ibadah itu sudah sangat jelas diperintahkan Allah dalam surat At-Toha ayat 132. Silakan itu dibaca ya. Coba dibuka. Surat Toha 132. Ini perintah kepada para orang tua agar keluarganya menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, Toha ayat 132.
Wa'mur li ahlika bis shalah wastabir 'alaihim. Benar begitu? Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mengerjakan sholat. Jadi Allah memberi perintah kepada kita agar memerintah kepada keluarga kita melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah fundamental yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Kalau dia abaikan sholat itu, maka dia akan mengabaikan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah kata Rasul, sesungguhnya amal yang paling pertama dihisab dari diri seorang hamba di yaumil kiamah nanti apa? As-sholah, sholatnya, Pak. Jadi kalau anak-anak kita baik sholatnya, maka niscaya baiklah seluruh amalannya. Anak kita sholatnya tepat waktu, yang laki-laki berjamaah di masjid, pakaiannya bagus, rapih, mengerjakan sholat dengan baik, insya Allah yang lain akan mengikuti baik. Tapi kalau sudah anak-anak kita meninggalkan sholat, hati-hati Pak, mungkin hal-hal yang lainnya dia akan kerjakan juga. Jangan kaget kalau seolah-olah itu anak baik, tapi ternyata satu saat terpeleset mengerjakan perbuatan maksiat. Nauzubillah, seperti hari ini banyak sekali kasusnya. Kriminalitas sudah bukan lagi domain yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Bahkan hari ini, kemarin baru ada kabar di daerah Jawa Tengah sana, ada seorang anak membunuh teman sekelasnya, anak SMP, hanya karena apa? Dia kesel dibangunin dari tidur. Kemudian apa? Dia kesel karena yang membangunkan itu nggak mau lagi jadi pacarnya. Masya Allah. Karena meninggalkan sholat, dia mudah untuk melakukan maksiat-maksiat lainnya. Jadi jangan anggap enteng Pak. Ketika anak sudah menyia-nyiakan sholat, memudah-mudahkan, ntar Pak sholatnya ntar dulu, nanti dulu. Itu berimplementasi, berdampak kepada akhlak dan perilakunya. Maka tarbiyah yang pertama ditanamkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada keluarga yang diperintahkan adalah apa? Melaksanakan sholat. Bagaimana soal rezeki? Dilanjutkan dalam ayat itu, kamilah yang memberikan rezeki, kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kami yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi soal rezeki, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ragu, jangan pernah takut anaknya nggak kebagian rezeki kalau mengutamakan masalah ibadah, kalau mengutamakan masalah akidah, kalau mengutamakan masalah akhlak. Allah tidak meminta rezeki dari kita lantaran kita meminta mereka sholat, enggak. Bahkan dengan lantaran anak-anak kita rajin mengerjakan sholat, Allah berikan kepada mereka, menjamin rizki mereka. Ini kan kadang-kadang takut, nanti kalau kamu nggak sekolah, sekolahnya cuma di madrasah, di pesantren, cuma bisa hafal Quran, nanti kamu kerja bagaimana nak? Kan banyak begitu, ya. Apalagi kuliahnya di jamaah, di setai. Kampusnya di Cilengsi dekat kuburan, cuman 2 tingkat lagi. Nah, nanti kerja mau jadi apa nak? Kita terlalu khawatir dengan sesuatu yang Allah bahkan sudah jamin sebelum kita lahir. Rezeki setiap anak sudah Allah berikan. Jangan pernah khawatir dengan rezeki anak Pak. Allah sudah jamin, Allah sudah berikan. Kalau Allah tidak kasih, mau sampai kapanpun kita modalin bangkrut terus. Tapi kalau Allah sudah ngasih Pak, kita bekali dia dengan modal sedikit, jadi Pak usahanya. Tapi kalau dia tidak bisa baca Quran, kalau dia tidak bisa sholat, akhlaknya buruk karena orang tuanya tidak mendidik dengan baik dan benar, hati-hati, hati-hati. Kita yang akan diminta tanggung jawab. Pak, kalau anaknya kena masalah, kira-kira salah bapak apa ibu? Bapaknya, benar nih. Bu, jangan mau disalah-salahin lagi Bu. Ya. Jadi kalau mau dalam rumah tangga itu pendidikan keluarga harus kompak.
Jangan menyalahkan satu pihak. Kalau ada anak kena masalah, anak malas sholat, jangan ujuk-ujuk ibunya disalahin. Ini berarti apa? Bapaknya tidak berperan dalam mendidik anak-anaknya. Ustaz, kan madrasatul ula katanya. Ibu itu madrasah pertama. Iya. Makanya kalau pendidikan anak gagal mesti salah ibunya. Salah sampean mikirnya begitu. Emang ibu madrasatul ula itu bukan hadis, itu perkataan ulama. Tetapi yang menjadi kepala sekolahnya adalah bapaknya. Maka kita harus mampu membuat perencanaan. Ini anak saya mau dididik jadi apa? Anak saya mau dijadiin apa? Mau disekolahin di mana? Mau diajarin apa? Itu harus dibicarakan bersama. Nanti kalau ada masalah juga jangan nyalahkan istrinya. Karena yang diminta tanggung jawab siapa? Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu nara, dari neraka. Jadi yang pertama diperintah siapa? Kepala keluarga. Bapak diminta bertanggung jawab, jaga tuh keluargamu, jangan sampai di antara mereka ada yang masuk neraka karena kecerobohanmu dalam mendidik, karena abainya engkau dalam mendidik anakmu, istrimu masuk neraka. Itu wasiat dari Allah. Loh, kita punya cita-cita panjang membebaskan Masjidil Aqsa, tapi kita tidak punya usaha untuk mendidik anak-anak kita sedari dini. Seperti halnya Salahuddin Al-Ayyubi dididik oleh ayah ibunya. Maka sejak sekarang Bapak Ibu, kita punya visi jelas. Kita akan membebaskan Masjidil Aqsa. Maka langkahnya adalah didik anak-anak kita agar mereka siap suatu saat berangkat ke Masjidil Aqsa. Caranya bagaimana? Coba, yang di rumah punya gambar Masjidil Aqsa? Siapa? Tunjuk tangan. Hah? Saya ulangin. Yang di rumahnya ada gambar Masjidil Aqsa, tunjuk tangan. Hah? Nggak ada yang nunjuk. Nah, katanya mau ke Masjidil Aqsa, bagaimana? Di rumahnya nggak ada foto Masjidil Aqsa. Ada di kalender, alhamdulillah di kalender ada. Nggak usah nyetak gede-gede lagi ya, di kalender udah ada. Tiap tahun ganti, tiap bulan ganti. Ya, alhamdulillah. Setidaknya itu maksudnya, ya. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Yang kedua, sesuai amanat imam, yang setiap malam sudah membaca surat Al-Isra, tunjuk tangan. Kosong. Belum ada. Nah, ini padahal syarat membebaskan Masjidil Aqsa harus dimulai dengan merutinkan membaca surah Al-Isra. Setidaknya 1-10 mah apalah. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Siapa yang sudah hafal surat Al-Isra 1-10? Tunjuk tangan. Kosong juga. Bagaimana ini? Ya. Cita-cita kita tinggi, jauh ke Palestina, membebaskan Masjidil Aqsa. Loh, kita nggak mendidik anak-anak kita, diri kita, keluarga kita dengan pembiasaan mengenal, memahami, dan mencintai Masjidil Aqsa. Masya Allah. Ini PR besar buat kita para ikhwan. Dan yang ketiga adalah bahwa kita tahu dalam kajian-kajian yang tadi, Masjidil Aqsa mustahil dibebaskan tanpa adanya atau tanpa usaha kaum muslimin untuk berjamaah. Tanpa jamaah maka mustahil Masjidil Aqsa akan dibebaskan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjamin bahwa terbebasnya Masjidil Aqsa itu ada di periode akhir kehidupan umat Islam, di akhir zaman. La taqumu sa'ah hatta qatilal mu'minina al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang Islam kalian membunuh orang Yahudi satu demi satu. Nggak akan terjadi. Kecuali nanti Yahudi itu di Palestina, di Israel sana dikalahkan oleh umat Islam, kita kejar, kita uber satu persatu, Pak. Kapan itu? Itu terjadi di akhir
zaman periode kapan? Kata Rasul ada 5 periode kepemimpinan umat Islam. Pertama fase nubuwah, tadi dibacakan hadisnya, ya. Kedua khilafah Rasyidin, ya, khilafah al-Manhajin nubuwah. Yang ketiga Mulkan Adhan, Mulkan Jabariyah. Yang terakhir khilafah ala Minhajin nubuwah. Ini periode akhir kita umat Islam. Nggak ada lagi kata Nabi summa sakat, artinya kalau sudah sakat diam, udah selesai itu. Umat Islam udah selesai fasenya, tinggal menunggu kiamat. Kata Nabi la taqumu sa'ah, kiamat nggak akan terjadi sampai orang-orang Yahudi dihabisin, diusir dari tanah Palestina semuanya, dibunuhin satu-satu. Kalau mereka ngumpet di belakang batu, batunya ngasih tahu, umat Islam ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuh. Ngumpet di belakang pohon, pohonnya ngasih tahu, orang umat Islam ini ada Yahudi di belakangku, ayo paekeun apa? Bunuh, ya. Bahasa Sunda apa sih? Sok-sokan bahasa Sunda gitu ya. Dibunuh. Jadi pohon dan batu menjelang hari kiamat nanti, ketika Yahudi akan menemukan kekalahannya, seluruh alam semesta berpihak kepada umat Islam. Artinya para ikhwan, pembebasan Masjidil Aqsa adalah terjadi di fase periode kita, fase khilafah ala Minhajin nubuwah. Maka penting bagi kita mengajak anak-anak kita masuk dalam fase itu dan mengamalkan apa yang seharusnya dilakukan fase itu, yaitu mengamalkan khilafah ala Minhajin nubuwah. Maka jangan ragu-ragu Pak ngajakin anaknya taklim. Jangan ragu-ragu untuk mengajak anak-anaknya kayak yang kecil-kecil kayak gini nih. Nah, ikut taklim. Pak Ustadz kan berisik, sayanya malu. Nggak apa-apa. Saya dari umur 6 SD kelas 6 itu sudah ikut taklim. Ngerti? Enggak ngerti. Tapi yang saya tahu itu taklim namanya. Itu adalah bagian dari pendidikan yang harus dilangsungkan dalam keluarga-keluarga kita. Biasakan mereka dengan kehidupan berjamaah. Kalau mau mereka berjamaah, maka biasakan dari kecil dengan pola hidup berjamaah. Kenalkan, nah itu rois, itu naib, itu wali, itu imam. Kenalkan. Sehingga mereka tidak asing dengan istilah-istilah itu ketika nanti mereka sudah berpisah. Kalaupun berpisah, suruh mereka nanti menghubungi, umpamanya sudah kuliah, ya, dekat pada riasah terdekat, nyambung. Itu tugas orang tua. Jadi Bapak Ibu sekalian, tarbiyah yang harus kita lakukan, menanamkan jamaah dalam diri anak-anak kita. Karena apa? Karena pembebasan Masjidil Aqsa ada di fase khilafah ala Minhajin nubuwah. Maka mereka yang belum masuk tergabung luzum dalam al-jamaah sepertinya tidak akan mendapatkan kenikmatan Allah berupa pembebasan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, pembebasan Masjidil Aqsa harus kita songsong dengan anak-anak kita yang mereka memahami akidah al-jamaah. Mereka memahami, memiliki ibadah yang baik dan benar. Mereka juga memiliki akhlak yang baik dan benar kepada orang tuanya. Sehingga para ikhwan sekalian, cita-cita besar kita membebaskan Masjidil Aqsa insya Allah akan mudah dilaksanakan. Tetapi kalau orang tua abai terhadap pendidikan anak-anak kita, maka jangankan berpikir ke Masjidil Aqsa, berpikir untuk bagaimana mereka melaksanakan ibadah sholat yang baik dan benar saja, itu saja sudah kesulitan, ya. Nah, masalahnya apa? Karena orang tua tidak mencontohkan kepada anak-anaknya bagaimana beribadah yang baik dan benar. Jadi kalau mau pingin anak-anaknya baik, ibadahnya baik, siapa yang harus baik duluan, Pak? Siapa? Orang tua, ya. Orang tuanya contohkan yang baik. Orang tuanya beri contoh, ini loh sholat yang baik, yaitu yang tepat waktu, berjamaah di masjid. Ini loh nak, ya. Nah, ada masjid
Ya, ada teman-teman saya dulu waktu di pondok, Pas Yunus ya. Nah, itu kita sama-sama dulu kena tahkim. Kalau sholat yang masbuk kena tahkim. Apakah kita dendam? Dendam nggak, Mas? Iya, Masya Allah kok dendam? Oh, enggak. Dendam enggak. Karena memang kita sadar itu bagian dari pembelajaran yang harus dilakukan. Lah kalau sekarang Pak, anak-anak kita dididik dengan perilaku yang cengeng. Kena gebuk dikit, diomelin dikit, suruh sholat terus apa? Ngadu ke KPAI, ngadu ke polisi, kekerasan orang tua terhadap anak. Masya Allah, sekarang guru itu pada bingung. Bingung, serba bingung. Anaknya nggak dididik, beling, beling itu? Bandel, ya ngelawan, tapi dibiarin juga gurunya jadi salah juga. Kenapa? Itu tanggung jawab dia. Tapi kalau dihukum kena HAM, wah ini pokoknya serba salah. Ya, era sekarang ini mendidik tuh serba bingung jadi guru. Nah, maka orang tua juga jangan baperan. Kalau anak kena hukum karena kesalahannya, dalam kedisiplinan dia keliru, jangan dikit-dikit nih gurunya salah nih, saya adukan ke polisi, saya adukan ke HAM ini, melanggar HAM ini. Kalau memang tidak mencelakakan, ya nggak usah terlalu lebay terhadap anak, ya. Nanti bapak ibu akan merasakan sendiri. Ketika anak itu sudah dewasa, dia akan melawan kita, baru kita sadar, oh ternyata gurunya yang benar memberikan hukuman. Jadi para ikhwan sekalian, dalam mendidik anak saja untuk mengajarkan sholat, Rasulullah SAW memberikan batasan. Ajarilah anak-anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Jadi 7 tahun anak sudah harus diajarin sholat. Kalau umur 10 tahun nggak mau sholat, sudah harus tegas Pak, pukul. Tapi mukulnya juga jangan pakai belencong, ya, jangan pakai kampak, jangan. Mukul di bagian yang tidak menyakitkan, ya. Dan mukulnya jangan dendam, wah gebukin sampai puas, jangan, ya, secukupnya saja. Jadi mendidik itu tidak harus dengan selalu berlemah lembut. Kadang kalau perlu keras pun lakukan. Maksudnya tegas, ya. Anak nggak sholat, kamu nggak sholat, bapak sedih deh. Nah, ya kalau dia sadar cukup nggak apa-apa. Bapak lebay kayak gitu aja. No. Terus nggak sholat lagi besoknya, begitu lagi. Terus ternyata Pak, ada akibat orang tua yang terlalu takut tegas pada anak. Akhirnya apa? Anak melawan kepada orang tua. Dibilangin dikit, tegas dikit, dia lebih galak. Bahkan sekarang banyak anak-anak yang membunuh orang tuanya, kasus itu. Kenapa? Karena salah didik, salah asuh. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Apakah kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang kelak berpisah dengan kita? Apakah kita hanya ingin surga itu kita yang menikmati? Kita masuk surga kita saja Pak? Bu, pengen nggak ketemu lagi anaknya dengan anaknya di surga? Ketemu suaminya di surga? Pengen? Lihat surat At-Tur ayat 21. Bisa nggak? Caranya? Coba Pak, mau kumpul di surga dengan bapak moyang kita, dengan kakek kita, dengan mantu cucu kita, mau? Lihat surat At-Tur ayat 21. Ternyata syaratnya bisa kumpul di surga adalah sama-sama mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman. Kalau kita mati dalam keadaan beriman, maka kita punya kesempatan untuk kumpul di surga bareng-bareng. Kalaupun gak punya amal soleh yang baik, salah satu dari keluarga yang punya kelebihan, itu bisa menarik keluarganya yang hampir masuk neraka untuk masuk ke surga. Siapa? Pertama, orang yang hafal Quran. Anak-anak yang punya Quran di dadanya, nanti di hari kiamat dia akan diberikan cahaya Allah dan diberikan mahkota kepada orang tuanya. Jadi anak penghafal Quran itu punya kesempatan membawa orang tuanya masuk surga. Yang kedua, syuhada. Seorang syuhada
akan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang, saya lupa 40 atau 70. 70 ya? 70 orang keluarganya. Jadi kalau kita punya anak yang syahid, dia punya pahala syuhada, dia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat sebagai syuhada, Yahya Sinwar, ya syahid, dia bisa mengajak 70 orang keluarganya masuk surga meskipun pahalanya enggak sebanyak dia. Mungkin ketika di dunia amal solehnya sedikit, tapi karena dia mati syahid, dia bisa ngajakin orang lain masuk surga bersama dia. Jadi dua orang ini yang punya keutamaan mengajak keluarganya masuk surga. Jadi kalau sudah hafalan Quran nggak punya, mati syahid juga enggak, terus gimana caranya ngumpul di surga? Nah, yuk kita perbaikin sudut pandang kita, perspektif kita, bahwasanya pendidikan yang paling utama adalah dimulai dari keluarga, dan materi pendidikan yang paling utama adalah agama. Pertama, anak buat mereka paham tentang agama. Setelah itu silahkan, mau mereka pandai fisika, mau pandai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Tapi bersedihlah kalau anak kita belum bisa sholat, belum bisa baca Quran, tuh harus sedih, ya. Jadi jangan nggak sedih. Kenapa? Karena itu modal kita akan bertemu dengan dia kembali di akhirat sana. Kalau mau bertemu di surga, maka anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh, yang di dunia mendoakan kita dan di akhirat menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Demikian barangkali yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa dapat menjaga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga surga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.